supaya sebelum kita seperti jagoan teriak-teriak gitu loh, beresin negara orang, mbok ya gitu loh, negara kita ini Pak diberesin, kita tuh dalam titik gawat. Makanya saya cerita panjang tentang Israel dengan bagaimana mereka bisa menyatukan agama segala macam gitu kan. Saya bukan kerja di travel agent Pak, bukan begitu maksudnya, tapi lagi cerita bagaimana tinggal di sana itu. Halo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, balik lagi bersama saya di channel Gereja YouTube. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada segmen kali ini saya akan langsung saja mengajak kita semua untuk saksikan video kesaksian ini. Selengkapnya Tuhan Yesus memberkati. Peran Indonesia dengan kerjasama antar agama yang bisa dikembangkan antara Indonesia, Palestina, dan Israel. Konkretnya itu gimana? Saya tuh pernah diundang berapa kali oleh Duta Besar Amerika terlibat dalam interfaith dialogue. Itu kan namanya interfaith dialogue. Yeah. Saya pernah diundang berapa kali dengan juga tokoh-tokoh rabai, tokoh apapun. Interfaith dialogue oke. Interfaith dialogue oke. Mengerti itu iya oke. Tapi sekali lagi, bisa nggak kita juga konsekuen sebelum pengen interfaith dialogue untuk di Israel? Berwujud nggak interfaith dialogue buat Indonesia? Yeah. Kalau interfaith dialogue buat Indonesia wujud Pak, nggak ada saya lihat saudara-saudara saya Kristen sembahyang di pelataran. Mereka akan sembahyang di gereja. Jadi saya orangnya realistik aja Pak. Rumah lu aja belum beres, lu ngomongin interfaith dialogue, ngomongin dalam negeri deh. Jangan lupa ngomongin interfaith dialogue di negara orang. Ya. Ya. Bu, mungkin kembali yang tadi Bu, yang soal hubungan Indonesia dengan Israel gitu. Apa sih untung dan ruginya apabila kita tetap seperti ini, dan apa untungnya apabila kita membuka hubungan dengan? Saya mau bilang ruginya banyak, saya sudah singgung ya. Thailand bisa menjadi maju sekali karena hubungan dari Israel, pertaniannya. Gus Dur menyinggung soal powernya George Soros, itu keuangan dunia. Kita dari faktor keuangan, apa segala macam bisa ada solusi. Kemudian, atau bisa belajar lah. Kemudian gini, bayangkan Israel itu sebuah negara yang nggak punya misalnya contoh resource berlian. Israel nggak punya berlian, Pak. Nggak ada satupun tanah Israel yang ada berliannya. Tapi siapa sekarang pemain berlian dunia? Kalau Bapak ke perusahaan Israel berlian, Bapak kaget. Semua di sana. Itu kan hebat banget, Pak. Negara nggak punya apa-apa, tapi menjadi apa-apa dan mengontrol dunia. Gitu. Itu dari faktor tadi ya, ekonomi, resource, terus faktor keuangan, terus tadi faktor pertanian. Defense, jangan dikata Pak, Amerika yang segitu hebat aja Pak. Itu kerjasama riset dan developmentnya menciptakan alat-alat pertahanan itu bersama-sama Israel. Yang paling baru saya mau sebut yang lama Pak ya. Yang paling baru itu tanggal 8 September kemarin di launch Skylord. Skylord itu anti drone-nya Israel kerjasama dengan Amerika, tapi ilmunya banyak dari Israel. Jadi sekarang Angkatan Udara Israel dan juga Angkatan Darat yang anti udara itu pakai drone Skylord. Amerika nih Pak, Amerika belajar dari Israel soal pertahanan. Contoh kedua, Cina bikin jet fighter. Indonesia mau bikin pesawat tempur yang sama Korea, sampai sekarang kan nggak jadi. Malah diklaim itu nggak boleh karena Korea nggak boleh ngasih beberapa haknya. Nah, coba kita tanya sama Israel. Kita udah bisa bikin Jian kayak Cina. Jian Cina itu Pak lahir dari levinya Israel. Jian itu apa Bu? Jian pesawat tempur Pak. Pesawat tempur, dan Jiannya Cina kan sekarang udah generasi berapa? 20 kali lebih saya lupa. Jadi ini sangat-sangat menarik Pak. Bayangkan aja Cina kerja sama Israel bisa bikin Jian. Ya. Thailand kerja sama Israel bikin perkebunannya, pertaniannya hebat. Amerika kerja sama Israel, Solo segala macam, lihat Amerika. Ya kan? Nah, jadi saya kira banyak yang mesti kita belajar. Terus kita nggak mau belajar dari Israel. Apa alasan kita nggak mau gitu loh Pak? Agama kita nggak urusan sama Juda, iya kan? Yeah. Terus yang paling malas saya itu Pak, orang anti Israel. Pada ngomong jangan pakai Israel, boykot Israel. Semua orang Indonesia pakai handphone. Kasih tahu saya handphone mana yang nggak pakai teknologi Israel coba. Atau kalau ada teknologi
misalnya dibuang yang nggak boleh masuk. Yang nggak boleh masuk punya Cina. Kita anti Cina juga. Jadi kita tuh mau apa? Gemes aku itu kadang-kadang. Lanjut Pak, lanjut. Kemudian apa pendapat Ibu tentang pihak-pihak orang Indonesia yang sering menggalang bantuan terhadap Palestina? Gini Pak, kalau atas nama human right, kemanusiaan, dukungan sama umat Islam, ya kan, saya sangat mendukung lah bantuan itu, bantuan kemanusiaan namanya. Tapi kalau kita betul-betul ingin menghormati Palestina dan ingin mereka tuh survive, ini ada ilmu Pak. Kita jangan suka kasih ikan, kasih pancingan. Exactly Pak, ini yang saya bilang. Kita kasih pancing itu buat Palestina. Apa sih pancing buat Palestina? Ya tadi kita mampu mendudukkan Palestina untuk berdamai dengan Israel dengan cara-cara terhormat seperti yang dibikin oleh Jarod dan Amerika Serikat. Tapi karena kita negara Islam tapi orang Islamnya sudah dikuasai oleh Jarod, betul nggak? Bahasa saya kan begitu. Lah malah si Jarod yang bisa duduk sama Arab. Ya berarti kan sekarang bagian kita duduk sama Prancis dan Inggris. Itu. Saya balik lagi ke situ. Jadi disitulah betul-betul bukti-bukti konkret. Bukan cuma semata kami selama Palestina belum merdeka maka kami tidak akan berubah. Emang bisa merdeka Palestina? Kan lain dong Pak, itu bahasanya. Lain kalau kita udah betul-betul tadi yakin, ya nggak apa-apa ngomong kayak gitu karena kita sedang berbuat sesuatu memerdekakan Palestina. Bahkan kita kan sedang apa yang kita bikin buat merdekakan Palestina? Gua ngambil lagi sepeda digital balik aja nggak bisa. Kalau saya kan gitu aja Pak, atau beresin Laut Cina Selatan lah, supaya Cina diem gitu. Ini kawasan kita nih, depan mata kita nih, di situ ada energi, ada ikan yang milik kita bersama. Dudukinlah ASEAN semua sepakat nggak? Duduk sama Cina bareng deh, ya. Idealnya nih. Dan dulu kan saya bilang, idealnya Laut Cina Selatan menurut saya, ASEAN itu duduk bareng sama Cina, kalau semuanya bareng. Udah. Selamat nggak ada yang bisa bikin histori Greenland ya. Kalau Cina, Pak, saya jamin 1.000.000% dia punya bukti historinya. Saya tuh lama sekolah di Taiwan. Indonesia nggak punya. Semua bukti tentang kepemilikan pulau itu di Taiwan Pak, kan di bawah Chiang Kai-shek. Makanya Cina pun nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak kita punya mobilnya nggak punya BPKB. Nah Taiwan nggak punya mobil tapi punya BPKB buatan mana? Berikutnya. Jadi seberapa yakin kira-kira Ibu bisa Indonesia membuka hubungan dengan Israel? Seberapa yakin saya adalah gimana pimpinan politik kita. Kalau pimpinan politik kita cari aman, masih menganggap tadi yang saya bilang menggunakan isu agama karena takut dimusuhi oleh mayoritas agama, padahal mayoritas musuh itu karena nggak ngerti ceritanya juga gitu. Maka tadi saya bilang kalau ada yang marah jangan dulu marah gara-gara bantu siaran ini ya, terus saya disupai orang baca dulu buku yang saya sudah tadi ambil risalah pendeknya itu menjadi 2 halaman 3 halaman. Sejarahnya itu panjang, kita itu siapa mau merubah sejarah orang, sejarah kita sendiri belum beres. Saya ini sedang berjuang untuk menjadikan pahlawan Ratu Kalinyamat Pak. Ratu Kalinyamat itu seorang ratu di Jepara Pak, jago perang maritim perempuan, industri kapalnya gila-gilaan, setahun bisa bikin 4.000 kapal, ya kan? Seluruh negara dunia waktu itu termasuk Turki pesan ke dia, Jepara itu, namanya Ratu Kalinyamat. Ya, Pak saya udah fighting sama Bu Reri Murtijat wakil ketua MPR, dengan ratusan FGD udah mungkin, dengan puluhan researcher masih ditolak terus kan untuk menjadi ratu. Padahal di sejarah Portugal itu nama dia udah ada. Nama dia ditulis Pak, written, Reinhard de Jepara. Yang mau saya cerita cuma satu Pak, kita itu nggak pernah menghormati sejarah nenek moyang. Untuk memahami itu udah susah banget. Makanya saya mau nanya kenapa pokoknya sedang kemana-kemana gitu. Saya tuh lagi senang Pak, lagi ke Banten. Saya cari dulu tuh Banten tuh gimana sama Turki Utsmani. Saya ke Maluku, kerajaan itu gitu kan, Portugis. Karena saya lagi cari kenapa nenek moyang kita tuh hebat banget ya. Mainannya tuh internasional. Dalam arti benar-benar ya perdagangannya internasional, Peko Venesia, ya kan? Hubungan diplomatik. Coba sekarang lihat bendera kita Pak, bendera kesultanan kita ya. Ketika kita lihat bendera kesultanan kita, begitu ada gambar pedang begini, itu pasti kerajaan itu dekat sama Turki Utsmani. Turki Utsmani hari itu Pak, sama dengan kita tuh Amerika. Hari ini. Jadi kita tuh sudah beraliansi banyak. Hari ini kita nggak boleh bikin aliansi. Kan lucu. Ada ASEAN nggak boleh jadi aliansi atau fakta. Padahal Ratu Kalinyamat mengusir Portugis dari Malaka, walaupun kalah ya. Tapi at least dia bisa bikin sampai Portugis itu gemeteran. Itu dia beraliansi dengan Johor, dengan Aceh, dengan Banten. Kerajaan waktu itu. Jadi aliansi is very important. Ya. Lagi Pak? Jadi menurut Ibu mungkin nggak sih kita membuka gitu nanti dengan Israel ini? Nah, mungkin kalau tadi posisinya kita jelas.
politik apa solidaritas parsialnya dihilangkan. Mungkin kalau kita tidak berdasarkan pikirannya agama, itu hilangkan dulu. Bahkan kita lagi nggak bicara agama nih, kita bicara geopolitik. Ya, tapi sebenarnya kan mungkin persoalannya orang sudah tahu gitu ya. Tapi yang mana persoalannya? Yang itu tadi. No. Makanya saya sengaja baca buku itu dan saya singkat 2 halaman. Nggak banyak yang tahu, Pak. Orang bapak saya lagi ngomong buat Wahid Institut banyak yang ngomong gini. Ibu Koni dalam Islam itu ada surat Al-Maidah. Kenapa jadi bawa surat Al-Maidah? Gue mau jadi bingung. Kita lagi ngomongin Israel, Pak Israel. Ibu Koni saya Islam dan dalam Islam itu kita ada surat Al-Maidah. Gitu. Saya bilang, Israel juga punya surat. Kaum Kristen juga punya surat, Injil juga punya surat, dan kalau mau pakai surat ya berarti terjadi perang agama namanya. Ini kita lagi ngomongin perang perdamaian kok jadi bawa surat. Nah itu berarti Pak yang Bapak sampaikan enggak banyak yang tahu. Makanya saya cerita kenapa untuk memahami mereka pahami dulu Turki dan Ottoman Empire-nya. Itu panjang. Kayak pahami si Pico itu dalam size yang cuma tanda tangan berdua ya, lu sana ya, Prancis, gue sini ya gitu. Enak aja jadi nulis di kertas sesuatu yang tidak pernah diganggu oleh Sultan Sulaiman, karena di sana tuh masalah tribes itu very sensitif. Tribes dan area tribes. Tadi saya cerita dari Kurdi sampai Efrat. Bu, satu lagi Bu, soal kalau kerjasama pertahanan dalam Israel ini Bu, program konkret apa yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia? Pak, kalau banyak itu sebenarnya banyak, dan saya nggak boleh ceritakan ya. Tapi bahwa ada orang Israel kerjasama ke Kemhan gitu atau mengarah ke Kemhan ada. Bahwa sekarang kita banyak hal-hal persenjataan ataupun penginderaan atau apapun surveillance yang dibeli dari Israel ada. Pertanyaannya, langsung ke Israel? Tidak. Harus lewat negara ketiga, either Singapura, either Moskow, either apa. Apa yang terjadi? Mahal sekali. Satu. Kedua, dapatannya teknologinya tidak dapat. Pak, tentang teknologi pertahanan itu gampang ya. Kita nggak mungkin bisa ada transfer teknologi. Teknologi itu kan mahal. Teknologi itu cuma bisa didapat dengan dicuri atau kita belajar atau kerjasama. Ketika kita mau dapat, kita mesti beli parsial dong besar. Nggak mungkin nih orang beli 100 pesawat sama orang beli 5 pesawat dibagi teknologi yang sama gitu. Nah, sekarang yang untung siapa Pak? Negara-negara yang tadi ketiga itu, karena dia ada pesanan dari sini terutama Indonesia, contohnya juga, atau juga beberapa negara yang mungkin juga munafik saya nggak tahu. Ya dia akhirnya bisa dapat teknologi Israel, karena akhirnya dia jadi seller Israel terbesar. Sementara kita yang sangat perlu malah nggak bisa. Kebayang Pak? Dan saya paling nggak tahu itu Pak, kenapa sih semuanya mesti hidden gitu, mesti kayak rahasia? Emang kenapa kok kita ketemu orang Israel? Emang kenapa ada kamar dagang Israel di SCB dia mau diserbu gitu? Kan enggak juga. Negara harus hadir, nggak boleh dong. Kan ada yang bilang, Bu Koni ekstrim lah, nggak boleh lah bukan hubungan diplomatik, hubungan kamar dagangnya dulu. Oke, bisa nggak dia bangun seperti Taiwan, bikin di SCB dia aman-aman aja? Jangan-jangan dia bikin terus kita jadi diserbu, kita jadi bingung sendiri. Jadi jangan dulu menjauhi Israel yang jauh itu Pak. Di Indonesia dibenahin dulu lah, bikin kamar dagang Israel misalnya, atau apalah yang resmi ya. Kalau resmi banyak Pak, Surabaya ada, di Bandung ada, di Jakarta juga ada. Banyak kok. Paling tinggi kedutaan ya Bu ya. Tapi itu bisa paling tinggi dalam sebuah hubungan diplomatik normal ya kita membuka kedutaan. Karena ketika kita membuka kedutaan besar, berarti kan kita menghormati kedaulatan dia. At the same time mereka juga menghormati kedaulatan kita. Itu kenapa di sebuah negara ketika ada kedutaan besar kita, itu kan semua tanah air kita ada di dalam wilayah kedutaan. At the same time, siapapun di sini, ya itu wilayah kedaulatan dia gitu. Itu lebih berat ya Bu ya? Bukan lebih berat, itu harus ke sana. Kalau tadi saya bilang, ngapain sih kita dari tahun 62 sampai sekarang masih membawa luka lama anti kolonialisme? Kan itu bahasa, kalau Bung Karno kan dulu menganggapnya kan itu dia mengkolonisasi Palestina. Tapi kan sejarah tuh nggak sependek itu gitu loh. Gus Dur sudah memberi juga jalan ke sana gitu. Kenapa kita enggak? Toh sekarang jadi membuktikan kita yang nggak ada urusannya juga malahan musuhin Israel. Oke, kalau nggak punya malu nggak apa-apa juga. Tapi maksud saya apa nggak nyesek gitu. Sementara teknologi Amerika aja minta ke Israel, beberapa negara ke Israel, terus kita harus lewat negara-negara lain gitu. Hanya karena muka kita tuh jadi pakai topeng. Kalau kita Palestina gitu. Aku nggak tahan lagi deh kalau sampai harus menjadi munafik seperti itu dalam keadaan negara seperti ini Pak. Ya, tadi menarik tuh pernyataan Ibu yang mempertemukan Indonesia mengambil peran mempertemukan Prancis dan Inggris gitu. Itu siapa yang harus melakukannya, Bu? Tergantung levelnya apa. Kalau misalnya Bu Menlu, dia harus ketemu dengan Menlu Prancis, Menlu Inggris.
Tapi kalau sudah level presiden, ya presiden harus bertemu dengan presiden Prancis Dan atau Ratu Inggris. perdana menteri Inggris dan Ratu Inggris. Ya. Apakah kira ada kendala? Sebenarnya nggak ada ya, kalau menurut saya. Ada Ada. kendala kita, nggak jelas maunya apa. Kendala kita nggak jelas maunya apa. Saya tuh sebenarnya nggak ngerti kok kita di Israel itu kenapa. Karena sekali lagi ya, saya nggak lihat efeknya ke Indonesia directnya apa. Betul Pak, kita solidaritas itu betul banget, menghormati sesama ini sesama itu betul. Cuman kok jauh-jauh ke Israel dan Palestina, itu yang saya bilang. Saya melihat saudara saya sekarang Kristen itu Pak, sembahyang di plaza peleteran begitu pakai kursi plastik. Saya tuh nggak terima gitu batin saya. Jadi terus gimana mau ngomongin Palestina itu saudara sendiri yang ngurusin? Ekstrim kan saya, tapi saya jadi begitu karena saya melihat nggak bisa ya dipelihara terus kemunafikan seperti itu. Ya. Itu baru Kristen Pak ya, belum lagi agama kepercayaan. Pak, Israel menghormati, emang terus Pak, to some extent itu ada yang bilang itu kepercayaan, bahaya, sorry. Terus ada yang bilang itu agama, lebih ke agama lah. Terus tapi itu kan mix dari Syiah, kemudian Hinduism dicampur aduk sama Druze kalau kita lihat kasarnya ya. Tapi bahaya. Atau apa sains itu apa agama baru tuh? Christian Science. Itu kan besarnya di Israel. Itu kan kalau kita ngomong aliran maksudnya Pak. Iya. Itu aliran bro. Sekarang Pak kita punya aliran demikian hebat ya. Batak itu Pak punya Parmalim, tinggi banget. Sunda punya Mimita, hebat banget. Jawa punya Kejawen, hebat banget. Saya nggak tahu lagi Manado punya apa Pak. Mungkin di Nusantara, di Ambon sana punya apa saya nggak tahu. Di NTT juga. NTT Pak. Itu kan banyak sakti-sakti Pak orang NTT itu. Beneran Pak, saya kan soalnya saya orang sangat suku terasing Pak. Jadi saya mau ke Baduy, saya belajar apa? Saya orang sangat suku terasing. Jadi saya mau ke suku terasing, pasti saya belajar dong agama mereka, kepercayaan mereka. Itu di kita nggak dihormati kok. Sekarang orang, saya pernah baca koran, ada orang punya patung, tiba-tiba rumah itu punya patung dari keluarganya turun temurun, mau dia sembah tiap hari urusan dia, betul nggak Pak? Rumah-rumah dia. Itu digempur Pak sama tetangga, dianggap tidak Islamis. Negara hadir nggak? Saya mau ceritain ini Pak, supaya sebelum kita seperti jagoan teriak-teriak gitu loh, beresin negara orang, mbok ya gitu loh, negara kita ini Pak diberesin. Kita tuh udah jadi gawat. Makanya saya cerita banyak tentang Israel dengan bagaimana mereka bisa menyatukan agama segala macam gitu kan. Saya bukan kerja di travel agent Pak, bukan begitu maksudnya. Tapi lagi cerita bagaimana tinggal di sana itu saya merasa nyaman, ya kan? Nggak dibelah-belah antara saya agama apa. Waktu saya duduk berdoa di tempatnya Daud pun itu juga nggak ada yang ngapa-ngapain. Depan saya itu ortodoks, kan ortodoks juga lain Pak, ortodoks yang itunya ungu, hijau, lain-lain saya juga nggak ngerti lah. Tapi ya makanya cuma kita juga gelut-gelutan aja gitu. Jadi itu yang terjadi Pak. Badai yang sangat luar biasa menerjang Florida. Badai luar biasa namanya Milton. Seminggu bahkan yang lalu, 10 hari yang lalu, Florida, North Carolina dihantam dengan badai Helena. Saya ini nggak ngerti saudara kekasih ya, kenapa badai-badai itu tsunami namanya nama-nama wanita, tetapi inilah yang terjadi. Kemarin badai Helena itu 360 orang meninggal dan banyak yang missing. Nah, warning dari beberapa hari dari Gubernur DeSantis, gubernur dari Florida, mengatakan evakuasi mandatori. Artinya mandatori itu diperintahkan, diwajibkan. Live or die katanya. Artinya apa? Tinggalkan rumah, evakuasi atau kamu mati. Itu suatu pernyataan gubernur yang otoritas tertinggi di State of Florida. Tinggalkan Florida kalau nggak mati. Sudah 2 hari ya mereka evakuasi keluar dari tempat-tempat yang diprediksi. Karena sudah sekarang ini udah canggih. Sudah kelihatan trackingnya. Ya begitu juga di Indonesia yang namanya BKMG. Sudah bakalan tahu apa yang terjadi. Ya bukan ramalan lagi, diprediksi dan itu semakin akurat. Kalau dulu zaman saya kecil itu namanya
ramalan cuaca, diramal cuaca itu ya. Ya sekarang ini diprediksi dengan kecanggihannya. Bahkan ada whistle ya namanya HARP katanya. Manipulation of weather. Ya, jadi bisa dikontrol, bisa dibikin. Apakah kebenarannya itu ada? 3 tahun yang lalu pernah muncul di beberapa media ya mengenai HARP itu. Katanya ada suatu mesin yang dilemparkan dan bisa stir up dan yang akan mengakibatkan hurricane. Nah, kalau memang itu benar, betapa jahatnya dunia ini. Ya, tapi memang sudah tertulis yang jahat akan semakin jahat, yang cemar akan semakin cemar, yang kudus akan menguduskan dirinya. Kalau sudah tertulis, kita nggak bisa hapuskan apa yang tertulis di Alkitab. Jadi berita terakhir ini ya sudah dikatakan Hurricane Milton itu 3 ada tingkatannya. Ketiga ya bisa sampai ke-6 itu pun sudah mengerikan. Sedang dicari korban-korban daripada Milton ini. Nah, semalaman kami berdoa bahkan dari 2 hari. Ya. Apakah Elohim Adonai itu begitu jahatnya? Katanya Alkitab mengatakan Yahweh itu adalah kasih. Elohim itu adalah kasih. Tetapi kalau kita lihat nubuatan, ya, apakah sejahat itu Elohim Adonai Yahweh? Ya, Yahweh Elohim kita adalah kasih bagi orang-orang yang memelihara firman-Nya, yang takut akan Dia, the fear of the Lord di Perjanjian Lama, yang mengasihi Yeshua HaMashiach di Perjanjian Baru. Ya, karena karya salib, fear of the Lord itu diganti termnya dengan mengasihi. Ya. Di dalam bahasa Ibrani-nya adalah yareh. Yareh itu memelihara. Memelihara itu melakukan siang dan malam ada di hati, direnungkan. Ya, tetapi bukan hanya direnungkan saja, dilakukan karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi kembali lagi yang melakukan firman. Ya, yang melakukan firman itu ada 2, karena terpaksa atau karena mengasihi. Ya, daripada masuk neraka, enak nggak enak dilakukan aja. Ya, fear of the Lord. Kita tahu Elohim itu adalah kasih. Kita takut kasihnya hilang. Takut kehilangan kasih. Itu yang makanya kita pelihara. Jadi tidak semurah, asal kebaktian hari Minggu. Dan memang hari Minggu nggak ada di Alkitab. Bukan hari ketiga katanya. Yeshua HaMashiach bangkit. Nah kalau matinya hari Jumat nggak 3 hari juga. Yang ada hari Sabat. Pada hari Sabat, hari ke-7, Elohim, the Creator, berhenti bekerja. Dan memberkati dan menguduskan hari ke-7, yaitu hari Sabat. Jadi saudara yang mau dikuduskan, yang mau diberkati, ya hari ke-7. Karena Yeshua HaMashiach tidak menghapuskan seiota pun daripada Torah. Nah, mari kita kembali ya dari kebohongan-kebohongan selama ini yang saya pun waktu itu mengikuti apa yang tidak ada di Alkitab. Nah, padahal mulut saya mengatakan firman ya dan amin. Ya. Nah, kembali lagi begitu banyak pertanyaan ya, tetapi sekarang saya tidak berani bertanya lagi. Firman-Nya ya dan amin. Kalau saya tidak mengerti, saya akan bertanya kepada Tuhan. Kalau belum mengerti, ya belum sampai pewahyuannya. Lakukan saja. Ya, lakukan saja. Karena orang yang mengasihi Elohim Adonai, mengasihi orang itu bukan dipikir lagi, dilakukan itu otomatis. Love is action and the power of love. Jika engkau mengasihi seseorang, engkau akan melakukan apapun juga, enak nggak enak akan dilakukan demi cintanya. Nah itu, makanya jika engkau mengasihi aku, dalam Yohanes 14 ayat 15,
kamu akan melakukan segala perintahku. Segala, enggak sebagian. Ya, yang jelas aku datang ke dunia ini tidak menghapuskan hukum Taurat, yang pasti 10 hukum Tauratnya. Ya, bahkan menggenapi itu apa artinya? Yang dulu gigi ganti gigi, mata ganti mata, berarti harus bisa membalas. Haknya sudah hilang karena kita sudah ditebus milik Dia. Makanya setelah digenapi ada ekstranya malah. Jika engkau ditabuk pipi kiri, kasih pipi kanan. Kan itu kebodohan. Memang ya, hikmat dari Elohim itu adalah kebodohan bagi manusia. Begitu juga itu hikmat manusia adalah kebodohan bagi Elohim. Dan orang-orang bodoh akan mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Bahkan kita tahu semua hari-hari ini adalah hari-hari masa kesukaran. Ya, saya akan berulang-ulang menyatakan ini bukan karena teologi kesukaran. Peringatan, warning kepada diri saya sendiri. 50-60% pendeta di Amerika quit, menyerah. Ya, kenapa menyerah? Bukan, harusnya kita berserah, bukan menyerah. Overload. Ya, tidak bisa dihandle karena hari-hari ini semua hamba Elohim sedang mempertanggungjawabkan, dan penghakiman di rumah dimulai dari sinagog, dari rumah Tuhan, dari gerejanya. Ya, apakah gerejanya sudah melakukan atau belum? Nah, jadi kembali lagi. Ya, kita tahu ayat yang sangat terkenal, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, say the Lord, akan memberikan kuk, dan kuk itu kuk yang kita pikul. Kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Artinya apa? Apakah mengikuti Yeshua HaMashiach itu tidak ada masalah? Justru banyak masalah. Tetapi disitulah Yeshua HaMashiach bekerja dengan luar biasa. Sehingga ringan karena apa? Dia sudah pikul salibnya. Dan kita pun harus memikul salib, bukan hanya memandang salib. Nah, enak dan ringan. Pada saat kita melihat kemuliaannya, kita akan amazed. Oh, luar biasa. Penderitaan yang selama ini kepikul tidak ada artinya pada saat kemuliaannya dinyatakan. Nah, saudara kekasih, firman Elohim Adonai itu ya dan amin. Nah, jadi di masa kesukaran, ya, iblis pun, setan, Lucifer pun berperan. Ya, masih ingat setelah 40 hari Yeshua HaMashiach berpuasa 40 hari. Dia tidak makan, tidak dikatakan tidak minum. Banyak ditafsirkan, oh boleh minum katanya, karena Yosua juga dikatakan tidak minum. Ya, saya juga minum kalau puasa. Ya, sehari ini puasa. Ya, karena apa? Hari keempat Elohim menciptakan terang, dan terang itu baik. Nah, dan saudara dan saya terpanggil menjadi terang dunia. Kamu terang dunia, bukan lilin-lilin kecil. Terang itu melawan kegelapan. Terang itu menelanjangi kegelapan. Terang itu tampil. Terang itu tidak kompromi dengan kegelapan. Nah, dan kita nggak bisa tanpa Roh Kudus menjadi anak-anak terang. Tapi kita harus menjadi anak-anak terang. Ada amin, saudara kasih. Nah, jadi kemudian tidak minum. Menurut kedokteran, manusia bisa bertahan 11 hari tanpa air. Ya. Jadi banyak orang-orang percaya berpuasanya minum, makan tapi minum, ya. Jangan minum cendol atau minum es doger, itu bukan minum, saudara kekasih ya. Nah, saudara kekasih, di dalam nama Elohim Adonai Yahweh, hari-hari ini 40 hari Yeshua HaMashiach berpuasa. Setelah itu dia dicobai oleh siapa? Oleh kepalanya setan, yaitu Lucifer, malaikat yang memberontak. Ya, jika engkau anak putra Elohim, hati-hati dengan anak Allah. Itu yang membuat orang muslim marah. Ya, jika engkau putra Elohim, ya, kalau dibilang anak Allah, marah orang muslim itu. Ya, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surat Al-Ikhlas yang selalu didengungkan dalam sholat.
pada saat kita memberitakan Injil, berita kebaikan, ya the good news, dikatakan anak Allah yang marah mereka. Boro-boro mau dengar udah marah duluan. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu putra Elohim. Putra Elohim, anak manusia. Ya. Siapa anak manusia itu? Ya. Dia memanifestasikan dirinya menjadi manusia. Ya. Dan Yeshua Mesya mengatakan, akulah dia. Akulah dia. Disitulah ahli Taurat tidak bisa menerima. Engkau menghujat Mesias. Engkau mengaku-ngaku bahwa kamu Mesias. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ya disitulah ahli Taurat nggak bisa terima. Sudah kasih. Ya. Nah, mari kita buktikan bahwa Yeshua HaMashiach, bahwa semua ada di firman itu, ya, adalah ya dan amin. Karena dunia itu perlu bukti, bukan hanya debat. Oh, saya menang debat. Ya, apakah menang debat masuk surga? Ya, apakah mengkristenkan orang masuk surga? Tidak. Bahkan orang Kristen pun tidak semuanya masuk surga. Bukan kata saya. Itu semua firman. Ya, kalau menurut saya ya banyak salahnya. Tapi kalau firman tidak pernah salah. Karena dia sempurna. Oleh karena itu hendaklah kamu, saudara dan saya, sempurna, ya, karena Bapa kita Elohim Adonai Yahweh sempurna. Hati-hati dengan mulut kita, ini tahun P, hey, 5785. Apa yang keluar dari mulut kita akan terjadi. Ya, namanya juga manusia tidak sempurna. Pendeta juga tidak sempurna. Hati-hati. Apakah kita berbicara realita atau firman? Firman iman itu berbicara sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi kita percaya dan akan terjadi sesuai dengan imanmu. Hendaklah kamu sempurna. Karena Bapa sempurna. Artinya apa? Mau diproses, disempurnakan seperti Elohim Adonai Yahweh. Yahweh adalah kasih. Yahweh adalah kasih. Kesempurnaan itu adalah kasih. And love is action. And action is more louder than your preaching. Kasih itu adalah action. Kasih itu bukan hanya membelai-belai, merayu-rayu. Ya, kasih juga menegur, mengkoreksi, menegur kalau perlu di shock terapi. Nah, jadi kembali lagi dengan apa? Dengan firman dan hati yang tulus. Supaya apa? Supaya kita disempurnakan dari hari ke hari. Nah, akar dari kejahatan adalah cinta uang. Nah, hari Lucifer langsung berhadapan muka dengan muka. Banyak digoreng-goreng di mu'alaf katanya. Siapa saksinya kalau dia itu nabi? Memang Yeshua Mashiach bukan nabi. Kita buktikan bahwa dia itu adalah Elohim. Kita buktikan, kita lakukan firman-Nya. Buktikan nih kepada dunia apa yang tertulis itu nyata. Kutub dijadikan menjadi berkat, bukan mamon. Ya, perhatikan, mamon dan berkat itu tipis sekali. Ya, dicobai jika engkau putra Elohim, katanya. Jatuhkan engkau dari bukit. Ya, jangan mencobai Elohim, jangan mencobai firman. Ya, tapi hanya satu. Firman mengatakan, ujilah aku. Bukan cobailah. Dengan apa? Berpuluhan. Wah, ini teologi kemakmuran lagi. Nanti kita bahas. Firman Elohim Adonai Yahweh itu ya dan amin. Jika ada oknum-oknum yang menyalahgunakan firman, menyalahgunakan perpuluhan, bukan berarti firmannya atau perpuluhannya salah. Atau berdolak-dalik karena nggak mau bayar perpuluhan, ya silahkan. Kalau nggak mau bayar perpuluhan, ya silahkan sendiri, ambil konsekuensinya. Hidup adalah konsekuen. Ya, melakukan firman pasti semuanya digenapi. Ya, lakukan, jangan diklaim janjinya. Kita tahu Elohim Adonai Yahweh itu tidak pernah berdusta, nggak usah diklaim. Kita fokus apa yang harus kita lakukan. Lakukan bagian kita. Ya, apa yang tidak pernah kau pikirkan,
Apa yang sedang ada di hati kita, apa yang belum pernah kau dengar, itulah yang disediakan ya Elohim Adonai Yahweh bagi orang-orang yang mengasihinya. Dan siapa yang mengasihinya, yang melakukan firman-Nya, yang memelihara firman-Nya akan dipelihara. Simple. Jadi fokus apa yang bagian kita. Karena Elohim Adonai itu pada saat memberkati itu surprise. Carilah kerajaan Elohim Adonai. Kerajaan Semayim dulu. Dan kebenarannya dicari dulu. Dilakukan dulu. Dan semuanya akan ditambahkan. Dan apa sih kebahagiaan itu? Apa sih berkat yang terbaik itu adalah bersama Elohim Adonai Yahweh. Itu semuanya sempurna. Bukan berarti kita di dalam kesempurnaan tidak ada masalah. Justru kita banyak masalah. Pada saat kita banyak masalah, berseru kepada Elohim Adonai. Dan dia datang. Aku berseru kepada Yahweh. Inilah aku. Pada saat engkau menangis, inilah aku, I'm here. Yahweh mengatakan. Ya, pada saat berseru, aku akan mendengar. Bagi orang yang tulus dan jujur hatinya. Nah, ya, di sanalah sukacita yang sempurna. Ya, tidak tergantung oleh situasi. Kalau kita sukacita pada saat kita banyak uang, kita saat diberkati. Terus pada saat kita tidak diberkati, tidak sukacita, tidak sempurna. Tapi yang sempurna itu adalah apapun juga sukacita, sorga, semain, tidak tergantung oleh situasi. Itu yang sempurna. Ya, di dalam kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena saudara senang atau tidak senang, kita akan menghadapi pedang, kelaparan, dan penyakit. Ya, yang saya dengar di Amerika ini yang sedang jelas di Amerika ini terjadi ini adalah Milton hurricane di mana di Florida. Mengerikan, menit demi menit. Wah, yang cari-cari subscriber juga subscribe dulu dengan hal yang heboh-heboh. Nah, surah kasih mengerikan, belum pernah terjadi. Ya, selama ada. Dan puji Bapak Yahweh sekitar di tahun-tahun COVID 2021, saya dan istri hampir pindah ke Florida. Lebih murah, wonderful, bersih. Cuman jarang homeless. Saya ini pelayanan saya homeless, kurang tantangan. Ya, hanya ada satu trigger, istri takut ada buaya katanya. Memang di sana banyak buaya. Ya, buaya beneran, buaya darat juga banyak di sana di Florida. Ya, karena hanya satu trigger saja, kita udah siap-siap, kita udah bertanya ke sana ke sini. Ya, nggak jadi. Akhirnya pindah ke Los Angeles. Sekarang saya ada di tempat ini. Apakah itu tidak kebetulan? Bukan saya cocok logi. Elohim Adonai Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Ayo kita berlomba berkenan ke hadapannya. Menyenangkan hatinya. Bukan memperdebatkan atau dolak-dalik berdalih sama saja. Nama itu apa arti sebuah nama. Namanya yang kudus, namanya yang penuh kuasa. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Yahweh. Tidak ada juru selamat lain selain Yahweh. Yesaya 43 ayat 11. Di dalam bahasa aslinya. Bukan Allah, Yahweh. Sudah kasih. Ya, nah sekarang kita buktikan kesempurnaan, berkenan di hadapannya, dipulihkan. Ya, ada pemulihan yang luar biasa dan kita akan menuju kepada buah roh yang paling tinggi, yaitu penguasaan diri. Ya. Karena sekarang sedang dibukakan. Ya, dibukakan. Kembali lagi kenapa sekarang ini kejahatan luar biasa. Semua sedang dibongkarkan. Ya, ambil contoh Alvin Lim itu. Ya, dia bilang 9 naga yang menguasai Indonesia. Ya, Alvin Lim bukan pendeta, jadi kurang alkitabiah juga. Ya, dia nyogok juga. Nah, dia protes. Ya, ketidakadilan. Salut. Karena apa?
Jangan perpuluhan kita bayar, tetapi keadilan dan kebenaran kau abaikan. Yang lebih penting, karena dia adalah Raja keadilan. Dan dia akan datang mengadili yang yang tersohor di bumi dan akhirat. Ya, itu pun orang Islam pun mengakuinya. Keadilan. Kenapa ada keadilan, ketidakadilan? Yang disalahin polisinya, aparatnya, oknum aparat walaupun banyak. Ya, yang disalahin jaksanya, hakimnya. Ya, karena ada uang, ada mafia pengadilan dan lain sebagainya. Ya. Tetapi skenario-nya siapa? Yang membayar mereka. Tidak ada pelacur kalau tidak ada yang melacur. Apalagi yang lebih jahat itu mucikarinya. Siapa yang suka bayar-bayar itu? Orang kaya. Dan parahnya orang Kristen ingin jadi orang kaya. Bayar perpuluhan aja. Teologi kemakmuran. Kalau kamu punya duit, KUHP, kalau ada uang habis perkara. Ini yang lebih jahat lagi, dan banyak orang Kristen sendiri yang suka nyogok. Dalihnya, oh puji Tuhan lagi. Izin gereja dipermudah dengan doa, dorongan amplop. Halo. Nah, perhatikan baik-baik. Sampai hari ini, HKBP Yasmin di Jawa Barat daerah Bogor belum keluar yang saya tahu. Kenapa? Nggak ada uangnya. Tetapi yang suka ngasih doa, ngasih berkat yang kelihatan dan di belakang prasejahtera dikasih, nah, pejabat-pejabatnya juga dikasih amplop coklat katanya. Dan bersaksi, Tuhan itu baik, mempermudah, nggak usah protes, demo intoleran. Diberkati karena ada dorongan amplop itu. Izinnya dibuka. Pertanyaannya, boleh nggak kita nyogok? Boleh nggak kita brief? Ya jelas nggak boleh. Ya, pakai hikmat. Apakah hikmat itu daripada Elohim? Hikmat yang bukan dari Elohim itu dari setan. Nah, kembali lagi berkat dan mamon. Ya, Lucifer sendiri, jika engkau putra Elohim, rubah dong itu batu jadi roti. Ya, hidup itu bukan untuk roti saja, bukan untuk roti saja. Dan yang poin ketik ini. Jika if you bow down, katanya menyembah, merendahkan diri, kompromi kepadaku, kata si Lucifer ini. Kemegahan duniawi, apa yang kamu mau? Sebagai manusianya, ya dicobai Yesus Hamasiah. Ya, kita hanya menyembah kepada Elohim. Adonai Yahweh saja. Ya. Oh, kan Yesus Hamasiah tidak pernah memanggil bapaknya Yahweh. Pernah, sudah kasih. Kasihnilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan akal budimu. Jangan lihat satu ayat saja, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya nggak salah, Yahweh dipanggil Eloi, memang Eloi. Namanya Yahweh. Elohim itu jabatan, bukan nama. Reverend itu jabatan. Pendeta, pastor itu jabatan. Nama saya Tony. Ya, jabatan saya bukan Tony. Nama saya Tony. Nama saya bukan pastor. Nama saya bukan reverend. Ya, nama saya Tony. Jabatan saya reverend. Supaya jelas mana jabatan. Ya, Eloi Tuhan. Ya. Dan kita tahu Elohimnya Yesus Hamasiah, bapaknya, yang dia adalah sendiri karena dia itu bukan menyamar, memanifestasikan dirinya menjadi manusia, bukan menyamar, menjadi manusia. Dan aku dan Bapa adalah satu, ehad. Jadi berbicara Tritunggal, berbicara bukan keberapaannya banyak mari kita fokus deh menyenangkan hatinya. Jika engkau bow down, kata si Lucifer sendiri, ya, aku akan berikan gemerlap dunia
Wow. Setelah Yosua HaMashiach mengatakan kita hanya bow down, kita hanya menyembah Yahweh Elohim Adonai. Maka Lucifer itu mundur, bukan nyerah. Mundur. Dia menanti-nantikan waktunya yang tepat. Jadi di perjalanan itu dia cari waktunya yang tepat dulu. Hasrat manusia terhadap daging itu kan hawa nafsu, keserakahan, ingin kaya. Nah, pada saat kita keluar menjauh sedikit, dipenuhilah hasratnya. Kan kamu maunya ini, nih ku kasih. Dan pada akhir zaman, waktunya sudah semakin dekat. Dan iblis tahu, setan tahu waktunya sudah semakin dekat. Excuse me. Puji Bapa Yahweh. Karena waktunya sudah semakin dekat, dia mengeluarkan segala jurusnya. Segala jurusnya. Dengan apa? Diingatkan. Hai setan, mana ngengatmu? Karena segala otoritas di bumi dan di surga sudah diberikan kepada Putra Elohim. Yosua HaMashiach yang adalah Yahweh sendiri. Dan pada saat mengutus saudara dan saya, segala otoritas di surga sudah diberikan kepadaku. Maka pergilah. Kalau Yosua mengutus kita, apakah dia tidak memberikan kuasanya? Diberikan. Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ya, jadikanlah segala bangsa muridku. Waduh, dengan otoritas. Banyak orang Kristen nggak sadar otoritasnya. Atau mungkin hidupnya nggak benar sehingga nggak ada kuasanya. Ya, jadikanlah segala bangsa muridku. Termasuk bangsa Iran, bangsa Hamas, bangsa Hizbullah. Jadikan muridku. Boro-boro menjadikan muridnya. Bersaksi aja kagak berani. Boro-boro berdebat. Ya, ngumpet di Gua Hiro. Oh, berdoa ngumpet di Gua Hiro. Nyatakan kuasanya. Ya, saya pernah punya ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani. Sahabatnya Nabi Muhammad yang paling sakti. Sakti. Saya nggak lulus SMA. Saya bisa kuliah di Australia. Pulang-pulang jadi 5-star hotel manager. Itu kenyataan. Tetapi ilmu yang sakti pun hilang kalah dengan Yosua HaMashiach. Karena otoritas di bumi dan di surga. Nyatakan sekarang jangan takut. Jangan di gereja kita buat. Iblis gemetar. Di luar gereja iblis buat kita gemetar. Saudara kasih, di mana-mana kita buat, hai iblis setan, mana ngengatmu? Sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Oleh apa? Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kesaksian apa? Diberi motor, diberi rumah. Iblis nggak takut dengan kesaksian itu. Kesaksian orang-orang yang menyerahkan nyawanya bagi Kristus, itu yang penuh kuasa. Ya, bukan nggak bagus, jangan digoreng-goreng, jangan dipotong-potong. Ya, kalau kesaksian, oh puji Bapa Yahweh, saya dikasih motor, Tuhan senang, Tuhan senang. Diberikan nafas bersyukur, Tuhan senang. Ini untuk intern, ya, untuk jemaat, oh baik, ya. Tetapi setan tidak bergeming, loh. Itu anak-anak buahku kata setan mau motor gede Harley Davidson. Kamu baru dikasih. Itu dakwaan si iblis yang mendakwa siang dan malam. Kamu dikasih Honda bebek aja udah senang. Itu dakwaan si iblis. Ya. Kamu diberi rumah. Apa namanya? Rumah kaplingan. Itu mansion. Ya. Private jet. Setan. Ya, anak buahku. Jadi kesaksian yang mana? Kesaksian orang-orang yang memberikan nyawanya buat Kristus. Karena di hari-hari ini, mau nggak mau kita harus punya roh martir. Engkau akan disiksa. Engkau akan dibunuh dalam Matius 24 ayat 9. Ya.
karena namaku. Karena nama Yeshua HaMashiach, Yahweh. Dan banyak orang akan murtad. Banyak orang akan murtad. Ya. Kalau saudara tidak punya roh martir, saudara akan menyangkal Yeshua HaMashiach. Karena mengudus mereka itu akan memaksakan. Ada satu lagu yang sangat terkenal. Itu tadi saudara videonya apa pandangan saudara atas video di atas. Buat saudara gereja YouTube nggak usah payah-payah. Cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus. Baik atau Yesusku maha besar. Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan, itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Selain itu agar kami terus semangat lagi buat konten rohani, tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan Shalom lupa saudara gereja YouTube, sepekan saudara ini. yang mau Tuhan mendukung Yesus pelayanan memberkati. misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 0 42 10 10 0 48 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.